عبده ورسوله لا نبي ولا رسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini di bulan Jumadil Akhir yang maknanya berjarak dekat dengan bulan Ramadan. Lebih kurang 2 bulan lebih lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir salat subuh berjamaah dan melaksanakan amal soleh di subuh ini, juga bermajlis ya, duduk sesaat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu-ilmu syariat-syariat yang diturunkan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada uswah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Alasannya kan di dalam Quran dikatakan iblis menjawab ketika ditanya kenapa nggak mau sujud pada Adam, khalaq tani min narin wa khalaq tahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api sementara dia Adam menciptakan dari tanah. Jadi iblis buat alasan bahwa seakan-akan api itu jauh lebih baik daripada tanah, padahal status dua-duanya sama. Statusnya sama makhluk, maknanya dua-duanya statusnya diciptakan oleh Allah. Mungkin kalau ngomongin api, api sebenarnya lebih hebat daripada tanah karena api bisa menghanguskan, bisa membakar, terus dia bisa menerangi dan lain sebagainya. Sama tanah juga, kalau dikatakan menghancurkan, api menghancurkan, tanah juga menghancurkan. Nah, itu lihat orang dikubur kan hancur, orang tertimbun nih, kita lagi lihat tertimbun longsor lama-lama hancur. Bahkan betapa banyak benda-benda di atas bumi yang terkubur lalu hancur. Kalau dari sisi kemanfaatan juga sama, kalau api dimanfaatkan untuk penerangan gitu ya. Ini kan listrik, ini kan lampu, ini kan lompatan listrik kan api itu. Ya tanah manfaatnya lebih banyak lagi dia untuk menanami bahan makanan untuk kita. Banyak sebenarnya makhluk ini, dua-duanya makhluk, gak ada yang beda, gak ada yang mana yang lebih mulia, mana tidak. Artinya apa? Dari ini pelajaran kita bahwa kebatilan sejak awal dideklarasikan oleh gembongnya, oleh makhluk Allah yang memang mendeklarasikan diri, saya akan membuat banyak hamba-hambamu ini membangkang. Itu awalnya, sejak awal alasannya nggak pernah bagus, alasannya tuh enteng sebenarnya kalau kita mau bantah. Dan itu mesti begitu, sampai sekarang kebatilan itu mesti argumentasinya, alasannya, apapun itu sebenarnya lemah. Cuman kadang karena kitanya yang tidak mempelajari wahyu Allah, kitanya yang nggak mempelajari lebih dalam agama ini, imannya kurang kuat sehingga kalau ada syubhat, kalau ada argumentasi kebatilan, itu seakan-akan hebat sekali. Benar juga ya. Berarti begini. Ya umat Islam ini yang diserang apa sih?
Islam ini kan yang diserang kan sederhana, urusan poligami dianggap Islam ini merendahkan perempuan, itu kan serangannya begitu. Terus apa lagi? Umat Islam ini nggak maju-maju karena nggak mau mempelajari ilmu pengetahuan, gitu. Apa-apa takdir Allah, begitu kan? Ini itu aja serangan-serangannya. Padahal itu kalau kita mau bantah itu sederhana sekali. Kalau kita mau bantah hal-hal yang seperti itu sederhana sekali. Gampang aja, misalnya apa? Poligami tadi. Mau jawab gak? Jawab misalnya ya, sederhana aja. Orang-orang yang menyerang syariat poligami itu kan orang-orang di luar Islam, orang-orang sekuler. Orang sekuler ini kan dari barat ya, dari barat atau dari agama yang bukan Islam. Mereka ini memperjuangkan supremasi perempuan, kesetaraan gender dan lain sebagainya nih. Khususnya orang barat lah. Orang barat ini kan peradaban yang dilandasi oleh peradaban Ahlul Kitab ya, Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani. Suruh mereka bawa kitab sucinya. Suruh mereka bawa kitab sucinya. Nabi-nabi ya yang kemudian mereka yakini dalam agama mereka, seperti itu nabi kita juga. Tapi kalau dalam kitab suci mereka kadang tuh ditulis atau disebutkan hal-hal yang tidak layak ya. Tapi sederhana yang disepakati saja. Sulaiman tuh nabi yang disepakati 3 agama. Betul nggak? Kita mengakui Nabi Sulaiman alaihi salam, mereka mengakui King Solomon baik Yahudi maupun Nasrani. Tanya, Nabi Sulaiman istrinya berapa? 99. Sahih hadisnya. Iya kan? 1. Terus misalnya ketika sebelum ada agama Islam atau sebelum ada peradaban, coba cek raja-raja di berbagai peradaban. Raja Eropa, Raja Jawa deh, gak usah jauh-jauh. Berapa bininya? Cek aja dalam sejarah. Loh justru ketika dibatasi 4 itu malah perbaikan. Gitu loh. Kemana logikanya? Jadi argumentasi mereka itu selalu lemah. Nah dalam kesempatan ini jadi makanya kalau melihat kebatilan itu jangan keburu-buru apa ya. Oh bener juga ya, oh bagus ya, jangan. Justru yang kita lihat coba diplototin dulu, dicermati dulu, ini mesti lemah ini. Maka kan di dalam Quran inna kaida syaitani kana dhaifa, tujuannya lemah. Karena dari awal iblis saja begitu belagu, begitu sombongnya, ternyata kita pikir kenapa dia kalau sujud sama Adam, mungkin alasannya agak lebih keren gitu. Ternyata alasannya nggak keren. Ya alasannya nggak keren, nggak hebat dan nggak ilmiah, nggak akademik gitu. Cuman kadang memang mereka pintar ngebungkusnya aja. Nah pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa serangan-serangan mereka kepada kita agar kita menjadi hamba yang lalai atau paling tidak hamba yang tidak dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menyebutkannya ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama kekufuran dan kesyirikan. Ini kita sudah tahu ya. Serangan pertama manusia akan didorong untuk melakukan kesyirikan dalam berbagai bentuk. Karena kejahatan paling besar di mata Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Ya, syirik dan kufur. Ya, ini 2 hal yang berbeda ya. Kalau syirik kita tahu menyekutukan Allah, saya yakin di sini ada pengajian tentang tauhid, mungkin ada pembahasan kitab Fathul Majid. Ini syirik kejahatan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 48 misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa lain yang Ia kehendaki. Jadi pertama manusia itu akan dihancurkan dengan diserang dengan kesyirikan. Kalau udah kena serangan ini udah pol, aman sudah. Nggak perlu diganggu yang lain. Coba gimana nih maksudnya nggak perlu diganggu yang lain? Coba kita cek ya. Kadang orang yang melakukan kesyirikan, ya kesyirikannya jangan yang ini deh, yang khilafiyah yang bikin jadi berantem ya. Kan kadang kalau bahas kesyirikan lalu yang dibahas minta-minta ke kuburan, jangan itu yang dibahas. Kalau itu ntar bikin ribut. Ya, karena dalam pembahasannya panjang. Ya, perdebatannya panjang nanti soal itu. Karena sebagian kaum muslimin mengamalkan itu ya, soal tawasul. Jangan itulah, yang jelas-jelas aja deh. Ya, melakukan kesyirikan sajian, ya kan? Minta sama Sang Hyang Widi, ya kan? Datang ke gunung mana gitu. Terus dia betapa segala macam minta sesuatu. Itu kan jelas-jelas ya, syirik-syirik yang jelas-jelas ini. Nah, syirik-syirik yang jelas-jelas ini, coba perhatikan, orang yang mengamalkannya boleh jadi secara moral masyarakat, kehidupan sosialnya baik-baik aja tuh. Maka kalau kita lihat orang-orang yang sebutlah menyembah banyak dewa, itu secara moral baik, sopan, lembut, ya, tidak melakukan apa, sebutlah kemaksiatan, misalnya dia tidak berzina, dia tidak minum khamr, baik kehidupannya. Terus kadang kita kan ada orang yang bilang begini, dia biar begitu tapi dia baik. Nah, biar dia
melakukan amalan-amalan kesyirikan, atau bahkan mungkin dia tidak mengerti agama Islam, dia mengerti kepercayaan begitu ya. Sebutlah yang sekarang dipopulerkan Sunda Wiwitan misalnya, kan dipopulerkan lagi tuh, ya kan. Tapi mereka baik loh, mereka hidup merawat alam, bertani gitu. Lalu kita tertipu, kan itu yang diangkat-angkat, dia baik, terus kita, oh iya baik ya. Loh, kenapa dia baik? Karena dia nggak diserang dengan serangan lain, karena serangannya sudah paling mematikan, yaitu syirik, selesai sudah, dia nggak diserang lagi dengan kemaksiatan, sudah paling mematikan itu. Loh, justru kemudian jadi dalam kehidupan lain, jadi kesalahannya misalnya sebutlah orang ini pergaulannya baik, bertetangganya baik, sopan santun, semuanya baik. Cuman satu saja yang kacau, yaitu syirik. Terus kadang kita narasi yang disampaikan, oh biar kata syirik tapi dia orang baik. Loh gimana baik? Dia sedang melakukan kejahatan paling jahat. Maka dia nggak digoda dengan yang lain. Ntar saya lanjutin pembahasan, kita akan sadar. Oh iya. Jadi yang pertama syirik dulu ya. Kemudian kufur. Kalau kufur itu kan ingkar, tidak mau beriman, atau tidak mau beriman kepada sebagian rukun iman, itu juga kufur tuh ya. Maka para ulama mengatakan kalau orang mengaku beriman tapi nggak beriman pada takdir ya misalnya, maka itu kufur tuh. Karena pernah ada di Indonesia nih tokoh besar, sebut aja lah orang yang meninggal ini, Nurholis Majid, pernah bilang gara-gara umat Islam beriman pada iman yang ke-6, iman pada takdir, menyebabkan umat Islam nggak maju-maju. Ya ini kan bapak-bapak nih udah tahu deh ya. Kan kacau itu. Itu para ulama mengatakan kalau kita beriman kepada Allah, satu aja kita nggak beriman, rukun iman yang ke-6 misalnya, itu dianggap kufur tuh, dianggap nggak beriman. Dan keimanan kepada takdir ini keimanan yang rumit memang. Ya, nanti ntar kalau di sini kan ada kajian rutin tuh, kajian akidah, tertanya atau membahas soal takdir ini emang agak rumit. Tapi bisa difahami, bisa diimani, difahami, dijelaskan begitu. Kan paling kan orang nih ya kalau soal takdir itu yang dipertanyakan begini, Ustadz, kalau segala sesuatu ditakdirkan tuh ngapain lagi? Misalnya kita udah ditakdirkan Allah nih bakal di neraka, bakal di sorga, terus ngapain lagi kita nih susah-susah nih duduk di sini nih pagi-pagi nih ngaji lagi, sholat lagi, kan udah ditentukan sama Allah, ngapain lagi? Kan pasti itu kan pertanyaan paling rumit soal takdir, paling itu aja. Gampang itu jawabnya sebenarnya. Sebenarnya gampang jawabnya. Seakan-akan jadi Allah tidak adil, karena ada manusia yang sudah ditentukan masuk neraka, ada manusia yang ditentukan masuk surga. Seakan-akan nggak adil kan? Padahal adil gitu. Gimana penjelasannya? Jelasin nih biar nggak penasaran. Singkat aja saya terangkan. Urusan adil atau tidak itu kan berkenaan dengan hak dan hak yang ditunaikan, betul nggak? Orang dikatakan adil itu mesti ada orang yang berhak atau pihak tertentu yang berhak, lalu haknya ditunaikan, ditempatkan pada tempatnya semua haknya, itu dikatakan adil. Kalau nggak ada yang punya hak, terus mau ditempatkan di mana? Saya ambil contoh sederhana. Kalau ada kain masih kain nih, ya, dia bebas mau dijadiin keset, boleh, mau dijadiin hordeng, boleh, masih kain kan? Tapi ketika kain itu saya jahit lalu menjadi pakaian, sebenarnya hak terbaik dari kain itu setelah jadi pakaian dijadiin apa? Jadiin pakaian. Kalau kainnya itu dijadiin keset, salah tempat. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya adil atau tidak? Tidak, Allah zalim. Paham tuh ya? Sampai situ paham ya? Jadi kalau kain itu masih berupa kain, belum jadi apa-apa, mau dijadiin apapun bebas. Si kain nggak punya hak, kira-kira ini contohnya kain. Si kain nggak punya hak untuk dijadikan pakaian, nggak punya hak untuk dia mau dijadiin keset, kayak mau dibuang pun nggak ada masalah, karena nggak ada hak. Tapi ketika dia sudah jadi pakaian, maka hak terbaiknya dijadikan pakaian. Jangan udah dijahit sampai jadi pakaian langsung jadiin keset, kan salah tuh, betul nggak? Paham? Pertanyaan, ketika manusia diciptakan oleh Allah atau bahkan masih di alam ruh belum diciptakan sama Allah, punya hak apa? Ayo. Punya hak apa? Kan nggak punya hak. Ketika Allah kemudian menentukan ruh ini akan saya jadikan begini, bebas gak? Kenapa ketika Allah tentukan gitu terus kita bilang nggak adil? Ayo, nangkep gak maksud penjelasan saya? Ya, jadi kalau kemudian ada ruh belum menjadi manusia, kan kalau kita baca deh, belajar kitab tauhid, baca deh bab awal itu. Ketika Rasulullah SAW sama Mu'adz lagi boncengan naik unta, lalu Mu'adz bertanya kepada Rasulullah, ma haqqullah 'alal ibad? Ya Rasulullah, apa hak Allah atas hamba?
Kata Rasulullah apa? Anta'budallah, ya kan, kau beribadah kepada Allah wala yusyriku bihi syai'a, jangan kau sekutukan. Itu hak Allah atas hamba. Lalu ditanya, mau tanya lagi, apa hak hamba ketika sudah melakukan itu? Hak hamba apa? Allah tidak menghukumnya dengan neraka. Jadi hak dan kewajiban itu terjadi ketika manusia sudah ada di dunia, sudah dilahirkan. Ketika dia belum dilahirkan ke dunia, hak dan kewajiban belum ada. Maka ketika manusia belum dilahirkan dalam perut, dalam hadis dikatakan ditentukan apa? Rizkinya, jodohnya, itu apa? Bahagia atau sengsara. Ketika belum ada haknya, dijadikan apapun, adil-adil aja kan? Kayak Kain tadi. Ketika masih kain belum dijadikan apapun, mau jadiin keset kan boleh-boleh aja. Tapi ketika dia jadi pakaian, jadiin keset, jadi nggak tepat. Paham nggak maksudnya? Ya udah singkat aja dulu, ntar bahas takdir tanya Ustadz yang ngajar akidah deh. Jadi kalau ngomongin adil, maksud saya harus lihat haknya ditempatkan di mana, gitu ya. Itu soal 6. Jadi ini tadi saya lagi bahas kekufuran. Jadi soal takdir, soal iman apapun tuh nggak boleh kita ingkari ya. Jadi jebakan yang pertama itu apa? Syirik dan kufur. Kalau ini sudah terkena manusia, sudah yang lain-lain lolos dan nggak diserang lagi. Maka jangan aneh kalau melihat orang yang suka melakukan kesyirikan atau kekufuran terlihat baik-baik saja dalam bagian yang lain. Karena boleh jadi setan tidak mengganggu lagi dia di bagian yang lain. Kemudian yang kedua, serangan kedua adalah bid'ah. Ya, bid'ah. Sebelum dosa besar, bid'ah dulu. Manusia akan diserang dengan bid'ah. Bid'ah ini apa? Perkara-perkara baru yang dibuat yang tidak ada dasar dalam syariat. Ntar saya mau terangkan sedikit agak saya garis bawahi, jangan salah paham ya. Kalau para ulama menerangkan bahwa jebakan kedua yaitu bid'ah, ini jangan kemudian di kita ini pemahaman tentang bid'ah ini saya bisa terangkan sedikit nanti sejarahnya kenapa kemudian bergeser. Jadi hadirin rahimakumullah, kalau para ulama terdahulu, kita bicara ulama salafus saleh, ulama terdahulu ngomong bid'ah yang dimaksud itu bid'ah pemikiran, bid'ah pemahaman, bid'ah keyakinan, yang itu berbahaya sekali. Contohnya Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah, bahkan dikatakan Allah tidak memiliki sifat. Ya, kemudian atau mengatakan Quran itu makhluk karena dia menolak sifat kalam, sifat berbicara pada Allah, maka Quran dikatakan makhluk. Nah, jadi kalau ulama terdahulu mengatakan ahlul bidah wal ahwa, itu yang dimaksud yang begitu-begitu. Syiah yang mengakui ada manusia yang maksum setelah Rasulullah, kan begitu kan? Kemudian seluruh sahabat masuk munafik setelah Rasulullah meninggal kecuali beberapa saja. Nah, ini yang begini. Jadi kalau kemudian kita nukil perkataan Imam Ahmad misalnya, Imam Ahmad begitu keras kan gitu, suka ada tuh tulisan atau orang ceramah, Imam Ahmad itu begitu keras terhadap ahlul bidah, tidak mau duduk bersama mereka, bahkan berpaling ketika berjumpa dengan mereka. Itu bid'ah yang mana? Yang Jahmiyah tadi, yang Syiah itu, yang Khawarij dan lain-lain, bukan fiqhiyah, bukan khilafiyah fiqhiyah. Ini orang tahlilan terus kita nggak boleh duduk bareng sama orang tahlilan, ya jadi repot. Udah begitu yang dicomot perkataan Imam Ahmad, harus tegas sama ahlul bidah. Lah beda, ini bid'ahnya beda. Ya, kalau zaman sekarang kita lihat bid'ah-bid'ah itu gimana nih? Zaman sekarang nih, ada orang nggak percaya Allah malah, ada orang tidak percaya kenabian, ya ateis. Ini banyak sekarang disebar-sebarin pemahaman-pemahaman seperti itu. Ah, ini yang begini yang berbahaya. Atau gini, kalau Islam gitu ya, Islam tapi ntar ada bagian syariat yang dikurangi, ya bukan aliran sesat gitulah. Nah, itu bid'ah itu. Jadi para ulama dulu kalau ngomong bid'ah makanya mereka keras. Lah cuman sama kita zaman sekarang, karena kita ngajinya misalnya pembahasan fikih, lalu kemudian ada fikih-fikih yang dilaksanakan yang kita pandang tidak ada dalilnya, dihukumi bid'ah, lalu penyikapan kerasnya itu justru terhadap mereka-mereka yang sebenarnya berbeda pendapat saja dalam persoalan fikih. Nah, yang begini ini salah tempat. Jadi kalau melihat perkataan para ulama terdahulu, Imam Ahmad lah, misalkan Imam Ahmad hidup ini kan di era fitnah khalqul Quran makhluk, dan Imam Ahmad bertarung dengan banyak sekali tokoh-tokoh yang menyimpang dalam pemikiran. Ini kalau kita dalami pemikiran Jahmiyah begitu ya, itu asal dari mana? Itu asal dari pemikiran sama kayak kita nih. Kalau kita kan nih kelompok sebelum Islam datang yang musyrik ini kan kelompok-kelompok kepercayaan tuh ya. Ada kejawen,
Siwa Buddha, kemudian ada Sunda Wiwitan dan lain-lain itu. Kalau di Timur Tengah itu ada namanya kelompok Thumaniyah, ya, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah banyak dewa. Nah, pemahaman-pemahaman kayak Jahmiyah itu nyampur masuk dari pemahaman-pemahaman orang-orang Arab kuno, lalu dicampur masuk ke dalam ajaran Islam, dijadikan satu konsep lalu diyakini. Nah, yang begini nih bid'ah nih. Jadi kalau dikatakan kalau ini saya sebutkan 6, ini yang ngomong Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bukan saya nyebutkan aja. Yang ngomong Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada 6 serangan cara setan menyerang manusia supaya manusia ini lalai, supaya manusia ini tidak jadi hamba Allah yang baik. Tadi yang pertama apa? Syirik dan kufur. Yang kedua bid'ah. Nah, bid'ah yang dimaksud di sini tadi jelas ya. Maka hati-hati ketika menukil satu riwayat, menukil satu cerita, menukil satu pelajaran. Bagaimana ulama-ulama salaf menyikapi alul bid'ah, menyikapi bid'ah. Hati-hati. Cek bid'ah yang model kayak apa. Karena di zaman mereka soal fiqhiyah itu tidak menjadi concern yang kemudian dijadikan alat bertengkar. Kalau sekarang kaum muslimin ini kan masalah fikih jadi bertengkar. Kalau dulu enggak. Mereka pintar-pintar urusan itu. Terus ketika khilaf, ketika beda pendapat, ya nggak ada masalah. Kan di era itu juga mazhab-mazhab berkembang kan. Mazhab-mazhab berkembang. Maka kalau dalam bid'ah fiqhiyah bukan berarti gini, Ustaz, berarti bid'ah dalam masalah fikih enggak ada. Ada perkara dalam masalah fikih yang jelas-jelas dihukumi bid'ah itu ada. Tapi kemudian penyikapan kita kepada pelakunya tidak kemudian sebagaimana kerasnya sikap para ulama kepada yang disebut dengan ahlul bid'ah pada masanya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Bahkan kadang-kadang kalau zaman kita sekarang bid'ah dipandang pada satu pihak, oleh pihak lain tidak. Contohnya sholat subuh, Al-Hidayah menggunakan madhab yang tidak membaca kunut. Siapa? Madhab mana yang tidak menggunakan kunut? Madhab Abu Hanifah dan madhab Ahmad ibn Hanbal. Itu tidak menggunakan kunut subuh. Tapi dua madhab yang lain, yaitu Malik dan Syafi'i, menggunakan kunut subuh. Imam Abu Hanifah keras loh, mengatakan kunut subuh yang dilakukan rutin itu bid'ah, kata Imam Abu Hanifah. Disebutkan jelas dalam kitab-kitab madhab Hanafi itu bid'ah itu. Tapi menurut madhab Syafi'i malah disunahkan, kan begitu kan? Jadi kalau dalam masalah fikih, dalam satu pihak mengatakan bid'ah, boleh jadi pihak lain tidak. Lah, hal yang begini kan nggak layak untuk dijadikan alat ukur seseorang ini atas kebenaran atau tidak. Begitu saya. Jadi yang dimaksud serangan kedua dari setan atau dari iblis untuk menyerang masalah bid'ah adalah bid'ah pemikiran yang nyusup ke pemikiran kita dari luar, dari ajaran kuno atau dari apapun. Di negara kita ada. Ini yang kalau bahasa kerennya kan disebut sinkretisme ya. Pencampuran. Jadi Islam tapi masih pakai ajaran adat istiadat, bukan sekedar amalannya tapi keyakinannya. Saya pernah punya kawan kemarin waktu saya lagi mondok ya, orang Ciamis. Dia keluarga pesantren, bapaknya ajengan. Terus ya namanya ajengan kalau di daerah Ciamis tuh, ajengan tuh berarti bisa nyembuhin orang kalau sakit fisik maupun sakit non fisik ya. Gitulah ya. Saya nggak nyebut dia dukun, emang disebutnya ajengan. Terus saya tanya, bapak saya ajengan, kata dia gini. Kalau dia bapaknya juga lulusan pesantren. Bahkan bapaknya dia cerita pernah mondok di Manonjaya, pondok pesantrennya terkenal tuh, pondok pesantren Miftahul Huda ya. Kiai Haji Khairul Afandi, itu salah satu ulama besar. Kakeknya atau bapaknya Uut Ruzadul Ulum yang pernah jadi wakil gubernur di Jawa Barat. Terus saya bilang, oh bapak ente bisa gitu ya. Terus caranya gimana? Pakai ruqyah atau apa? Terus saya bilang, pasti bapak ente punya kitab Samsul Ma'arif Kubro di rumah. Oh iya, itu ada di kamarnya. Terus Samsul Ma'arif Kubro itu nanti kalau ada apa-apa dia nulis raja, taruh dalam kitabnya. Taruh dalam, wah itu kitab ibaratnya itu kitab paling diandalkannya itu. Nah, Samsul Ma'arif Kubro ini tulisan Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, orang Afrika Utara. Itu kitab sihir. Kitab sihir, yang ngomong kitab sihir bukan saya. Yang ngomong kitab sihir ini banyak kayak ulama-ulama berfatwa bahwa haram mempelajari kitab itu karena itu kitab sihir. Tapi di sini itu dipakai. Itu kitab sihir, coba ditulis pakai bahasa Arab. Bah, di sini kalau udah Arab Islam aja deh ya. Padahal sama aja tuh sama Darmo Gandul, ya kan? Sama lokal. Kalau lokal kan tulisnya pakai tulisan Jawa. Nah, saya bilang oh gitu, so. Saya bilang tuh nggak boleh gitu. Terus habis itu dia ngobrol. Terus bapak ente apa aja nih ritualnya? Saya bilang kalau ngobati orang. Nah, dia jawab, di Ciamis itu ada Gunung Sawal. Nah, di Gunung Sawal itu ada makam.
saya lupa makamnya siapa, makam yang dikeramatkan. Jadi bapaknya tuh kalau ada orang sakit tertentu yang ini, bapaknya datang ke sana bawa minyak, lalu tirakatan di situ, katanya begadang di situ, dia baca wirid di depan kuburan itu, terus naruh minyak dari situ, ntar baru minyaknya dibawa. Nah saya tanya, itu kuburan siapa? Saya bilang, pertanyaannya, yang dikubur itu muslim atau bukan? Nah ini yang unik kata dia. Saya pernah telusuri, tanya-tanya ada ya sama orang-orang yang ngerti tentang sejarah dan kebudayaan Ciamis lah begitu ya. Dia ternyata bukan muslim katanya. Lah gimana saya bilang? Makam bukan muslim dikeramatkan. Terus orang yang katanya kiai bisa ngobatin orang, tirakatnya di situ. Ini gimana nih saya bilang? Pusing saya bilang. Ini gimana? Dan itu terjadi. Nah itu juga ada makam keramat katanya di Panjalu, katanya namanya makam Prabu Boros Ngora, dan Prabu Boros Ngora itu katanya bukan muslim, tapi makamnya sering diziarahi orang ngalap berkah di situ. Yang ngalap berkah muslim bukan muslim. Kalau datang ke situ yang dibaca apa? Al-Fatihah. Lo kan ngawur saya bilang. Nah ini contoh. Ini bid'ah ini. Dan parah ini yang begini-begini. Ya sinkretisme. Tadi kita ntar ada begitu di beberapa daerah tuh masih begitu, makam entah makam siapa kita nggak tahu, dan bukan orang soleh lah. Kalau orang soleh masih mending lah. Ini makam Sunan Ampel, ini makam Sunan, kan orang soleh, betul nggak? Saya ini kagak tahu Prabu apa, lalu dia begitu. Terus orang Islam malah punya keyakinan kalau supaya rezekinya lancar harus bikin sedekah laut di pantai selatan buat Ratu Kidul. Lah ini kan kacau. Ini bid'ah nih yang begini nih. Nah ini boleh kita sikapi secara serius, secara tegas, ya, bukan persoalan fikih. Jadi serangan yang kedua ini, dan ini berbahaya. Ya maaf, nah kalau ulama mengatakan begini, bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Maksudnya ini bid'ah yang jenis ini, yang parah-parah ini, karena kerusakan pemikiran. Membenarkan pemikiran tuh nggak mudah. Sama di negeri ini. Di negeri ini kadung disekulerkan, kan banyak kita nih, lihat lah ya, teman kita atau bahkan kerabat orang dekat kita yang memang udah kadung sekuler pikirannya, itu dibenarnya susah, didakwai dikasih ayat Quran susah. Ya, contoh salah satu pemahaman bid'ah yang ini masih tersebar di masyarakat, riba tidak haram. Pemahaman bahwa riba tidak haram itu kan, saya bukan pernah loh ada tokoh agama mengatakan riba itu nggak haram. Dulu udah lama, dari zaman Orde Baru, ini riba nggak haram nih. Di kotak-atik itu ditanamkan di pikiran kaum muslimin. Lalu sampai sekarang ada orang, wih ke masjidnya rajin. Nah, misalkan bapak-bapak ke masjidnya rajin gitu ya, tapi riba dijalankan gitu. Dia bilang kan nggak apa-apa. Nah ini kan kacau. Harus diluruskan. Jadi kalau soal pemikiran, ini berbahaya. Ya, jadi yang dimaksud bid'ah jebakan kedua ini pemikiran. Dan karena kenapa tadi dikatakan bid'ah lebih bahaya daripada dosa besar? Karena kalau bid'ah, orangnya tidak meyakini dia sedang melakukan kesalahan. Ya, susah disadarkannya. Itu poinnya ya. Tapi tadi ya, jangan salah paham. Jadi saya soalnya prihatin juga ngelihat tulisan-tulisan. Niatnya baik, menyadarkan orang harus penting mengikuti sunnah, harus konsisten, hati-hati dengan bid'ah. Niatnya baik, tapi kemudian yang dinukil salah alamat. Dia lagi ngomongin bid'ah fiqhiyah, tapi yang dinukil adalah sikap ulama terhadap bid'ah akidah atau bid'ah pemikiran. Nah ini akan menggunakan dalil bukan pada tempatnya. Nah yang begini nggak adil nih. Kayak saya tahu kalau nukil-nukil perkataan salafus soleh, karena zaman itu silakan deh mau buka kitab yang menjelaskan tentang sejarah para ulama-ulama pada masa itu. Mereka nggak sibuk soal masalah fikih. Walaupun ada perdebatan, tapi nggak terlalu menyebabkan perpecahan. Makanya enteng-enteng aja ketika Imam Ahmad tidak meyakini ada kunut subuh, tapi di sholat belakang Imam Syafi'i dia kunut aja tuh, simpel aja gitu, nggak ruwet. Yang keras tuh justru di bagian-bagian yang pemikiran ini. Dan itu kan rembesannya kita rasakan sampai sekarang. Ya, kerusakan pikiran zaman dulu itu kita rasakan sampai sekarang. Ya, kerusakannya Jahmiyah, Mu'tazilah itu kan salah satunya adalah mendahulukan nalar daripada nas. Nah, mendahulukan nalar daripada nas, Al-Quran dan hadis. Itu kerusakannya. Nah, ketika ada nas yang tidak sesuai nalar, nasnya yang di otak atik supaya sesuai dengan nalar, itu terjadi zaman kita. Itu rembesannya dari dia tuh, ya. Maka itu kalau nalar nggak sesuai, nas nggak masuk di nalar kita kagak nyampe. Nalarnya di otak atik, jangan nasnya. Terbalik. Kalau nalar di otak atik masih belum cocok juga, ya belum nyampe nalarnya, udah tunduk aja tunduk.
terima, telan, taslim. Jangan nasnya di otak atik. Kalau sekarang kan nasnya di otak atik. Misalkan gini, wah ini sekarang perkawinan sejenis haram atau halal? Haram, betul nggak? Perkawinan sejenis haram, ya kan? Tapi ternyata sekarang banyak katanya yang dari sononya begitu, bukan karena pergaulan, dari lahir dia mah kecenderungannya begitu. Wah berarti ini pemberian Tuhan, berarti Tuhan pasti memberikan ruang untuk membolehkan perkawinan sejenis. Ayat Quran di otak atik, itu terjadi. Nah ini bid'ah yang begini nih, nah, ini keras nih kita sikapi, ya. Nah itu jadi yang kedua bid'ah. Yang ketiga dosa besar, al-kabair. Kita udah tahu dosa besar, al-kabair, ya, zina, minum khamar dan lain sebagainya. Nah, ini kita diserang ya, kalau ini diganggu hawa nafsu kita deh, biar kita melakukan dosa besar. Nah sampai di sini saya mau balik ke soal syirik tadi. Kan saya katakan kalau ada orang yang sudah melakukan kesyirikan, memang dia udah mengamalkan itu, maka boleh jadi secara moral dia terlihat baik-baik saja. Setan gak ganggu lagi dia di bagian yang lain. Kenapa? Karena udah melakukan kejahatan paling parah. Nah tapi kalau dia lolos dari syirik, lolos dari bid'ah, kan ini kan urutan nih dari yang paling parah sampai yang paling ringan nanti. Nah maka jebakan dosa besar dia belum lolos. Pelan-pelan saya mau bawa ke pemahaman begini. Kalau kemudian sekarang ada peristiwa orang tokoh di pondok pesantren tiba-tiba melakukan pencabulan, ada kan diberitakan, betul nggak? Saya tanya, pencabulan dosa besar, bid'ah atau kekufuran atau kesyirikan? Dosa besar. Dia udah lolos nggak melakukan kesyirikan, dia udah lolos tidak melakukan bid'ah yang berat tadi ya, bid'ah pemikiran. Dosa besarnya kagak lolos, kena. Nah terus yang di blow up ke masyarakat yang mana? Dosa besar. Langsung tadi dibuat narasi, oh mendingan dia sekuler tapi tidak punya kejahatan pencabulan. Oh mendingan dia melakukan kesyirikan tapi secara moral baik. Coba. Padahal kalau kita pahami penjelasan para ulama seperti ini, mana yang lebih jahat, yang melakukan kesyirikan atau orang tokoh agama yang khilaf lalu kemudian melakukan pencabulan terhadap santrinya? Mana lebih jahat? Ayo jujur, yang mana lebih jahat? Syirik. Loh ini ya benar kan? Dalam dalil juga. Kalau dosa besar kira-kira kalau orangnya taubat bisa diampuni enggak sama Allah? Kalau syirik, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Cuma kalau kita nggak baca Quran dan nggak ngaji yang sekarang di pagi-pagi ini nih yang nggak datang rugi nih, ya kan? Dia nggak paham, kemakan nanti. Wah kiai mencabuli santrinya, begana begini. Wah dijelek-jelekin deh. Ntar yang jelek dakwah Islam, yang jelek pondok pesantren. Jangan pesantrenin anak. Wah gini. Yang sekuler, yang secara terang-terangan menghina-hina Islam, menghina syariat Islam, melecehkan Rasulullah, aman. Karena dianggap moralnya baik. Ini saya jelaskan ini supaya kita ini cara berpikir jangan terbalik-balik. Kalau ada kiai begitu jelas bukan saya bela loh. Wah ustadz bentang-bentang ente ustadz juga bela-belain. Kagak, itu jelas jelek juga. Ya kan itu ustadznya kudu ditempelin juga nggak apa-apa kiai yang begitu. Ya kan? Kan kalau dikebiri nggak boleh, nggak ada hukuman dikebiri, kesian. Tempelin deh atau apain deh. Itu jelek. Tapi maksud saya jangan sampai dibelintir sehingga kita memahaminya keliru. Kita harus sampaikan kepada umat itu batil. Oh batil, hukum. Copot dan jadi pimpinan ponpes, hukum. Kan begitu kan? Betul nggak? Jangan ini lagi boykot. Gak usah lagi dia dikasih tempat, dikasih bermajlis, dikasih tempat untuk ngajar ngaji. Jangan. Karena telah melakukan dosa besar, nanti ditiru. Kan begitu kan? Itu yang kita lakukan. Tapi kemudian secara opini kita sampaikan kepada masyarakat yang itu dia lakukan itu masih golongannya dosa besar dibandingkan dengan yang ini yang kelihatan baik, lempeng-lempeng aja padahal sedang melakukan kejahatan paling rusak. Ini yang harus kita pahami. Nah, kalau mereka ini kan memang senang, setan itu memang senang, kekejian itu tersebar di kaum muslimin itu senang. Maka ketika ada yang begitu dieksploitasi ya, bisa kita lihat di dalam Quran nih. Kan tuh salah satu strategi mereka nanti deh, jangan dulu. Nanti soalnya ada urutannya di belakang ntar nyambung. Yang keempat, dosa-dosa kecil. Ya, dosa kufur, syirik lolos, bid'ah lolos, dosa besar lolos, dosa
kecil. Ya, ini juga sama. Nanti ada begini misalnya. Apaan tuh? Orang ngaku ngerti agama, kerjaannya ngomongin orang mulu. Jadi begitu. Oh, kalau ngomongin orang sebenarnya bukan gibah, itu bukan dosa kecil, dosa besar. Ya. Yang kecil deh yang lain, misalnya apaan gitu. Terus dijadiin. Nah, kalau dosa kecil dampak sosialnya nggak terlalu terasa aja ke diri orangnya yang melakukan. Akhirnya apa ya? Untuk melakukan ibadah-ibadah yang afdol berat. Ya kalau orang sih lakukan dosa kecil, bangun malamnya susah, kira-kira begitu. Subuhnya kesiangan, dampaknya ke sini. Ya, jadi dari nomor 4 dan seterusnya nanti dampaknya ke sini. Tapi ntar di ujung ada lagi yang dampaknya secara sosial. Dosa kecil berikutnya apa? Setelah dosa kecil, tenggelam kepada perkara-perkara mubah. Yang kelima, tenggelam kepada perkara-perkara mubah. Yang boleh-boleh. Nah ini biasanya justru mengintai kaum laki-laki ya. Kaum laki-laki itu takdirnya Allah, kita ini kaum laki-laki selalu punya hobi. Berbeda dengan perempuan. Perempuan ini kalau udah dewasa, udah ibu-ibu, dia bisa mengalahkan semuanya demi rumahnya, demi anaknya. Kalau laki-laki enggak, yang dari dulu emang hobinya mancing, tetap dibela-belain tuh mancing. Yang hobinya itu kalau laki-laki cenderungnya begitu. Syukur-syukur kalau laki-laki punya hobi, hobinya ngaji. Wah, cakep, udah aman. Ya kan? Tapi ada efek sampingnya bagi ibu-ibu kalau hobinya ngaji. Efek sampingnya apa? Ujung-ujungnya mau kawin lagi. Nah, biasanya kan begitu ya. Karena udah ngaji. Itu ibu-ibu deh. Cuman laki-laki itu punya hobi. Nah, salah satu jebakan setan pada kita itu kan hobi itu kan perkara yang mubah, misalnya permainan. Saya kadang-kadang saya pribadi ya miris kalau saya jalan satu tempat malam-malam gitu ya pulang. Biasalah kita ini kan guyup sama tetangga, nongkrong ngobrol mah boleh ya. Kan misalkan suka ada pos-pos lah. Posko dibuat sengaja di gang-gang apa buat nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi. Itu bapak-bapak sudah tua gitu ya. Malam-malam malah yang dikerjain sama dia apa? Main catur, main gaple sampai malam. Saya kalau kayak gitu saya miris. Dan sudah tua. Saya ini kan waktunya ini banyak ibadah, ngapain main gaple malam-malam? Ntar paginya nggak bangun sholat subuh, miris saya. Nah, itu cara itu bukan gini. Emang kenapa ya kita main gaple nggak pakai duit kok? Argumentasi selalu gitu. Emang kenapa kita main kartu nggak pakai duit kok? Oke lah, dikatakan mubah kan. Tapi perkara mubah itu ente jadi tenggelam di situ, bahkan kemudian banyak mengorbankan waktu, mengorbankan yang sia-sia. Atau kalau yang hobinya berbayar deh, olahraga tertentu yang berbayar, bayarnya mahal. Dia main itu, fulusnya banyak habis ke situ, harusnya kan buat sedekah misalnya. Ini enggak habis buat ke situ. Nah ini jadi itu akhirnya apa? Melalaikan, udah pasti itu melalaikan. Ya, ini bahaya. Tapi ini ringan, udah lolos kufur syirik, bid'ah lolos, dosa besar, dosa kecil lolos, mubah gak lolos. Tapi masih ringan deh, masih gampang benerinnya. Ya. Tapi sama, kalau jebakan ini nggak disadari dan terus dilakukan, ya pasti buruk dampaknya. Ya, itu yang kelima. Yang terakhir yang keenam, afdalul mufdil atau mengutamakan yang tidak utama, mengerjakan yang tidak utama, meninggalkan yang utama. Ya, mengerjakan yang utama, meninggalkan yang tidak utama. Contoh, menuntut ilmu sama sholat tahajud, utamaan mana? Ini yang jawab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita gak ditanya. Menuntut ilmu sama sholat tahajud mana lebih utama? Jadi kalau orang mengkaji kitab sampai malam-malam, sampai gak kuat bangun malam, gak apa-apa. Karena menuntut ilmu lebih utama daripada ibadahnya. Ini yang jawab Imam Syafi'i. Nah kadang kita suka lihat orang, ini salah satu bentuk tipu daya. Jadi yang bilang Ibnu Qayyim ini saya kasih contohnya tadi ya. Yang ngomong bukan saya, Ibnu Qayyim, saya tukang nyampein aja. Contoh, kita sering lihat orang abid. Kalau dalam bahasa Arab, abid itu artinya apa? Ahli ibadah. Oh, ibadahnya rajin, wiridnya rajin, ya kan? Maulid di mananya didatengin. Waduh, maulid di mananya didatengin sampai jam 3 pagi baru pulang, bawa bendera lagi. Kalau zaman sekarang, ini saya nggak singgung soal maulidnya ya, saya nggak singgung soal maulid, saya tahu Al Hidayah kan nggak maulid, cuman maksudnya saya nggak singgung maulidnya itu benar apa enggak, itu ntar pembahasan lain lah, kapan nggak tanya ustadz yang lain. Tapi saya singgung ada orang yang begitu, soleh nggak? Soleh kelihatannya, ibadahnya rajin, betul nggak? Oh ke masjid dia juga, sarungan mulu dah pokoknya, kan begitu ya. Tapi dia kagak pernah ngaji, dia seneng acara-acara yang sifatnya seremoni dan acara-acara yang rame-rame begitu modelnya, akhirnya ilmunya kurang. Nah, paham nggak? Ilmunya kurang. Ya sholat semaunya dia deh. Ntar begitu ngelihat kiainya pas takbiratul ihramnya begini, Allahu Akbar, dia ikutin, putar-putar ya. Lah, kan ada orang begitu. Dia semangat ibadah, dia semangat Islam. Tapi karena dia nggak mau ngaji, dia akhirnya ikut-ikut aja. Lihat keren, dia ikutin.
Nah ini bahaya, ini akhirnya apa? Ibadahnya beresiko keliru. Padahal ibadah diterima oleh Allah syaratnya ada dua. Pertama ikhlas, tidak syirik ya, karena Allah. Yang kedua shawab, benar, mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Begitu kan? Mending kalau dia masih belajar fikih, sebutnya fikih madhab, ikuti madhab Imam Syafi'i misalnya, umumnya begitu. Dan dia belajar tapi bukan cuma klaim. Ini kan banyak orang kita diklaim aja. Al-Hidayah tuh ngajinya lain tuh, Masjid Wahabi tuh, wah gitu kan. Kalau kita ini madhab Syafi'i, klaim lo madhab Syafi'i, jadi duduk mana Imam Syafi'i yang pelajari kadang-kadang, klaim doang. Ngaji juga kagak. Kadang-kadang orang awam nih mungkin begitu. Kita mah aja Syafi'iyah, pakai sarung. Sini juga banyak pakai sarung. Ukurannya apa? Jadi kalau mau bilang saya bermadhab Syafi'i boleh nggak? Boleh, ngaji tapi tetap yang namanya ngaji menuntut ilmu itu tetap harus, wajib, kudu. Hadisnya jelas, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, jelas. Nah bahayanya tadi ya, jadi tadi maka sudah pakai apa? Tadi mengutamakan yang tidak utama, salah tempat, yang nggak utama dikejar-kejar, yang utama enggak. Taruh deh misal, ini saya beri contoh, misal ada ulama kan yang berpendapat maulid hukumnya mubah. Ada ulama yang berpendapat begitu. Misalnya, taruh deh tuh hukumnya mubah ya. Betul gak? Lalu dia ikutin maulidan, pulangnya jam 3 pagi, sholat subuhnya jam 8 pagi, kan kacau. Lu bener gak ini? Saya sering menyaksikan di kampung saya kan sama, kampung saya di Cawang dulu sama kayak Al-Hidayah begini. Banyak orang Betawinya juga. Lihat anak-anak muda nih, udah rapi, pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci, asik kita ngeliatnya, seneng ya. Cakep nih. Azan Isya nih. Saya jalan keluar rumah saya, mau ke masjid, saya mau sholat. Dia pada nongkrong, ngerokok, ngobrol-ngobrol. Saya bilang, udah rapi, cakep nih. Saya bilang, ayo, sholat. Iya bang, duluan bang. Dia ngapain pada rapi tuh? Mau ikut tahlilan. Sholat Isyanya nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Kan begitu. Kalau dijawab, enggak, itu sholat ntar malam di rumah habis tahlil baru sholat. Lah kan keliru. Yang lebih utama mana nih? Sholat pada waktunya. Tahlil mah kalaupun, sekali lagi, jangan tahlil deh bahasanya, takziah 3 hari, kan sampai 3 hari boleh tuh kumpul-kumpul, ada hadisnya. Takziah kan fardu kifayah. Kalau sholat fardu ain, mana lebih kencang? Fardu ain lah, yang fardu kifayah dia bela-belain, sholatnya dia tunda, nanti pulang kekenyangan, ya enggak? Kekenyangan, makan berkat, ya enggak, udah ngantongin rokok banyak, ya kan, aman ketiduran. Nah, lewat tuh Isya kan jadi bahaya. Ya kan, maaf nih, bukannya saya mau tadi ya menjatuhkan sisi amalannya, itu pembahasan fikih lah. Tapi poin saya ini contoh mengutamakan yang tidak utama. Itu yang keenam, bahaya. Itu serangan setan. Jadi kalau Rasulullah masih ada, sampai masih ada. Nah, ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim ada 6. Nah, sebenarnya ada satu lagi 7 ditambahi oleh para ulama. Satu lagi 7. Apa? Kalau jebakan-jebakan tadi udah gak kena, kufur, syirik gak kena, bid'ah gak kena, dosa besar gak kena, dosa kecil gak kena, mubah gak kena, ya, atau tadi mengutamakan yang apa? Pokoknya ada 6 tadi, ya, kufur, syirik, kemudian bid'ah, dosa besar, dosa kecil, mubah, kemudian mengutamakan yang tidak utama. 6-6-nya lolos. Woi, mantap udah berarti. Masih ada cara lain untuk setan gak putus asa. Bagaimana caranya? Berarti ini kan orang udah bagus nih, gak kena serangan, ditangkis semua. Nah, setan tidak akan mempengaruhi dia, tapi setan mempengaruhi orang di sekelilingnya. Akhirnya orang ini apa? Dibuat sedemikian rupa agar manusia tidak mau dekat-dekat dengan orang ini. Nah, kalau sekarang dengan apa? Dengan strategi opini, strategi informasi untuk memperburuk citra orang-orang soleh. Gak macam-macam, teroris misalnya, ya kan, bukan curhat nih ya, kan begitu, ya kan, lah kan orang akhirnya takut. Jangan undang pengajian ustadz ini, jangan, dia teroris. Padahal gak ngerti-ngerti nih, kenal enggak apa enggak. Atau yang lain-lain, jangan di aliran keras. Yang mana keras nih? Apaan yang keras? Ya kan, kalau roti kali keras atau apaan? Ini nih macam-macam. Jadi diopinikan sedemikian rupa, ya kan? Diopinikan, bahkan diciptakan kisah-kisah bohong untuk melecehkan. Ini Habib Rizik kan pernah jadi tuh. Habib Rizik kan pernah jadi korban tuh. Yang dibilang dia ada hubungan sama perempuan, ingat gak? Udah susah, diserang pakai apapun gak bisa, ya kan? Tetap umat memandang beliau orang baik, betul gitu kan? Beliau memperjuangkan Islam. Diserangnya pakai yang receh-receh, disangkain dia punya apa namanya, perempuan simpenan lah, apa, inget gak? Yang begitu dipakai.
Dan itu nggak benar ya. Kalau ada juga kasus kiai pesantren mencabuli santri, ada yang benar. Tapi banyak kalau yang Habib Rizik kan nggak benar. Itu diserang tuh. Wah, Habib doyan kawin. Macam-macam opininya. Intinya supaya orang tidak respect, supaya orang tidak menghormati tokoh agama atau ustadz atau kiai. Akhirnya apa? Karena nggak dihormati, kira-kira orang mau belajar sama dia nggak mau kan? Nah, itu bagian dari tipu daya setan. Coba untuk bagian yang ini, saya perlu pahamkan. Kadang itu terjadi karena dari si kiai dan tokohnya juga memberikan celah untuk itu masuk. Untuk serangan itu bisa masuk. Yang seperti yang terjadi nggak jauh-jauh lah yang kemarin jadi polemik di negeri kita. Misalnya ada serangan ke kalangan habaib, katanya nasab Balawi tidak sahih, kan itu rame ya. Ya padahal kalau saya sih begini ya, kalau ditanya begitu, satu gimana, benar apa enggak? Ngapain itu ribut soal nasab? Ngapain? Karena kita juga nggak belajar ilmu nasab. Kalau kita belajar silakan. Kalau nggak ada ilmunya, ngapain kita ikut-ikutan ngomong? Bagi saya, kalau ente tidak setuju dengan amalannya atau tidak setuju dengan tindakannya, kritik saja tindakannya. Ya maaf ya, misalkan kalangan habaib yang sering apa itu ngomongnya lebay-lebay deh ya. Ada Habib ketemu Allah, macam-macam, ya ngagul-ngagul. Ya kan, habis itu minta fulus. Ya enggak, ini kan ada kan faktanya, oknum lah ya, enggak semua. Ya kita kritik aja itunya, nggak usah kita serang bagian-bagian yang memang kita tidak punya ilmu di situ, ya kan? Karena ada kaum muslimin karena dia anti. Nah, bagaimana caranya? Dengan menyebarkan perbuatan keji. Nah, ini contoh satu nih, tadi saya bilang ya. Dengan menyebarkan perbuatan keji di tengah-tengah umat. Ya, misalnya ini ada di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 19. Ini kan pernah terjadi di masa Rasulullah. Ini tuduhan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Jadi dulu orang-orang apa namanya, orang-orang kafir pernah menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berzina gitu ya, hadisul ifki. Nah, itu disebarkan beritanya. Untuk apa? Untuk memperburuk citra orang-orang soleh. Nah, hadirin rahimakumullah, ini ada 6 ditambah 1 tentang bagaimana cara setan menyerang kita, dan kita perlu cermati dengan baik. Dan ini adalah penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Bada'iul Fawaid, dan saya hanya menyampaikan saja. Dan memang ini kalau tadi saya berikan contoh-contohnya memang betul-betul terjadi. Begitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ngobrol. Ya, silakan. Apa? Bisa diskusi kalau mau. Bentar Pak, ini ada ini penting. Kalau mau berdebat sama orang ateis, kita harus punya argumentasi yang kuat. Karena kan sekarang orang ateis itu kadang-kadang cuma karena dia trauma sama agama, dia benci karena masa kecilnya, atau dia benci sama orang tuanya yang terlalu memaksakan dulu, terlalu galak dalam urusan agama, kan dia trauma. Ada orang yang begitu. Nah, kalau Bapak punya kawan yang ateis, kita harus cek dulu ini kira-kira masalahnya apa. Tapi kalau kita nggak tahu, kalau mau berdebat, debat aja. Maksudnya mau berdebat sama mereka boleh gitu.
debat. Tapi jujur aja kita debat. Kenapa? Kalau ente gak ngaku Tuhan, apa? Kenapa ente gak ngaku? Paling kan dia bilang paling apa? Orang arteso argumentasinya apa? Karena adanya ilmu pengetahuan, maka Tuhan tidak lagi diperlukan. Nah, ini kalimat-kalimat mereka nih. Jadi dulu orang percaya Tuhan itu karena apa? Ketika ada satu fenomena alam, ada satu tertentu ditanya, ini kenapa ini terjadi? Dia nggak bisa jawab. Dia bilang ini ciptaan Tuhan. Sementara sekarang ilmu pengetahuan sudah bisa menjawab itu semua, kata dia. Maka Tuhan tidak lagi diperlukan. Nah, ini kalau orang Barat agak keren argumentasinya. Misalnya ditanya, ya kan? Misalnya, wah, kok bisa hujan? Gimana? Dijawab dengan teori siklus air, kan gitu kan? Kalau dulu ditanya kenapa nih air turun dari langit? Oh, ini dari Tuhan. Sekarang enggak, ada jawabannya. Air laut menguap jadi awan lalu turun hujan. Tadi kan begitu kan? Jadi Tuhan tidak lagi diperlukan. Itu namanya teori God of the gaps. Jadi Tuhan itu hanya digunakan dulu untuk mengisi kebodohan manusia, katanya. Ketika manusia tidak tahu tentang sesuatu, disebutnya Tuhan di situ. Itu kata mereka. Bantahnya gampang. Ya, bantahnya gampang. Science itu hanya menjawab bagaimana, menjawab how. Bagaimana itu terjadi? Bagaimana terjadinya hujan? Oh, ada air, ya kan? Kena sinar matahari, nguap di atmosfer, terbentuk awan, lalu berat ditiup angin, ngumpul jadi hujan. Itu bagaimananya. Tapi nggak bisa di science tidak bisa menjawab why. Kenapa? Kenapa hujan turun? Kalau bagaimana hujan turun bisa dijawab. Kenapa hujan turun? Bisa dijawab nggak? Nggak bisa. Yang jawab agama. Kenapa hujan turun? Itu sebagai rahmat dari Allah untuk menghidupkan bumi. Begitu jawabnya. Bagaimana cara terjadinya? Baru disebutin siklus air. Paham nggak? Nah, orang kadang, makanya saya kalau ketemu orang sains gitu ya, sains ini duduk sini yang rapi, saya bilang. Gampang. Kebatilan itu udah masih gampang. Contoh. Misalnya kita di sini deh. Sini ada bapak nih, misalnya mau pergi ke mana namanya? Ke Senen. Sini dekat Senen ya. Pak, mau ngapain ke Senen? Kan jawab ini. Mau ngapain ke Senen? Oh, saya mau belanja. Misalkan mau beli apa lah begitu. Oh, saya mau ke Senen. No, misalnya mau ke Senen mau beli buku. Ada toko buku di Senen atau pokoknya dia mau belanja. Untuk apa Anda ke Senen atau kenapa Anda ke Senen? Aneh mau beli buku. Atau kalau subuh gini ambil kue subuh ya, banyak ke Senen ya. Aneh mau beli kue subuh. Nah, gitu. Kenapa Anda ke Senen? Saya mau beli kue subuh. Terus misalkan saya tanya begini, kenapa Anda ke Senen? Jawabannya begini. Jadi dari sini nih, aneh keluar gang nih. Aneh cari Gojek. Dapat Gojek, udah. Aneh jalan ke arah sono tuh, lewat Buah Batu, putar balik deh. Lewat depan Yarsi kita lurus tuh. Nanti depan sampai sono kita belok kiri, sekarang udah gak bisa lurus. Putarnya ntar di depan Ripoli. Sampailah ke Senen. Itu jawaban bukan? Itu jawaban ditanya, bagaimana Anda bisa sampai ke Senen? Jawabnya dari sini naik Gojek, lewat, paham nggak? Bukan, kan ditanya, kenapa Bapak ke Senen? Ngapain ente ke Senen? Untuk apa ente ke Senen? Itu sama tuh ya. Jawabannya dari sini saya naik Gojek, kagak nyambung. Kita jawab, Bahlul nggak ngerti bahasa Indonesia loh. Nah, sains di alam semesta ini hanya bisa menjawab bagaimana manusia lahir, sel telur, ketemu sel sperma. Itu bagaimana prosesnya. Tapi untuk apa manusia Allah ciptakan bisa dijawab gak mas Sayan? Paham gak? Ya kan? Terus kalau dikatakan, mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada. Perkataan Tuhan tidak ada bisa dibuktikan sama Sayan gak? Coba contoh, bisa dibuktikan sama Sayan gak? Gak bisa. Emang pernyataan Tuhan itu tidak ada bisa dibawa ke laboratorium? Bisa diuji di lab? Bisa gak? Bisa di CT scan? Bisa gak? Gak bisa, itu pernyataan, itu gak saintifik tuh. Yang namanya sains harus bisa dibuktikan. Ini gampangnya sederhana. Ngomongin mau menjangkau tentang Allah pakai sains itu sama aja ente pakai metal detektor, tapi yang ente deteksi plastik. Kalau ada orang pegang metal detektor, ya enggak? Terus dia begini, saya pakai baju digini-gini sama dia. Wah, di dalam tubuh Bapak ada kandungan plastik 100 mg yang beredar di darah. Tapi pakai metal detektor. Ini kita bilang orang bahlul atau orang gila? Nah, namanya metal detektor. Untuk deteksi apa? Logam. Kenapa dijawab plastik?
Nah, sains adalah saya bicara sains, ilmu pengetahuan adalah alat untuk mendeteksi fenomena alam yang memang ada, bisa diindra, ada di alam semesta. Sementara Allah Subhanahu wa taala bainun li khalqihi. Nah, ini pentingnya kita belajar akidah. Allah Subhanahu wa taala itu khalik, alam semesta ini makhluk. Nah, Allah itu ulu, tinggi. Maka ada ulama menulis kitab Al-Ulu. Allah itu tinggi, terpisah dari makhluknya. Paham? Khalik sama makhluk terpisah, kecuali akidah yang menyimpang, manunggaling kaulo Gusti, yang bilang Allah adalah alam semesta. Siapa yang bilang begitu? Ibnu Arabi. Ada menyimpang. Udah dikulitin sama Ibnu Taimiyah, disiangin udah, rata udah sama Ibnu Taimiyah tuh. Ya kan? Nah, kalau akidah Ahlussunnah, Allah itu bain, jauh dari makhluknya, maha tinggi. Maka kita kan summastawa 'alal arsy, Allah beristiwa di arsy, terpisah dari makhluknya. Nah, sains itu hanya bisa mendeteksi untuk objek berupa makhluk, itu pun makhluk yang bisa diindra. Kalau makhluk yang nggak bisa diindra, nggak bisa deteksi. Malaikat bisa diindra nggak? Makhluk bukan? Bisa deteksi sains nggak? Enggak. Loh, alat detektor metal dianggap bisa mendeteksi batu, mendeteksi plastik, mendeteksi semua. Ngarang ente. Nah, paham? Gampang udah, orang hati sudah datang sini besok suruh ngaji kalau sekitaran saya. Kita siangin. Enggak bercanda. Nah, kalau ketemu saya enggak mundur lah. Ngapain kita mundur? Maka kita belajar akidah yang benar. Kita pelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Kita ikuti akidah Salafus Saleh. Kita ambil akidah yang bersanad. Ente ketemu orang model begitu enteng. Yakin saya. Dan ini udah ditulis oleh para ulama dulu untuk menghancurkan orang-orang seperti ini. Nah, ini kayak tadi, saya orang ateis baca bukunya Richard Dawkins, baca bukunya tokoh-tokoh ateis dunia, wah ilmunya banyak, buku tebel-tebel. Jawabnya begitu doang. Ditanya kesan nenek lo, jawabnya kagak nyambung, udah diem ah. Begitu. Selesai itu, ya. Jadi kalau ada orang-orang nolak Tuhan pakai sains gituin, ente ditanyanya kemana, jawabnya kemana? Apa cuci muka dulu, cuci muka. Ya kan, jangan-jangan nyawanya belum kumpul, gituin aja. Ya, enteng deh tuh. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Kapan-kapan nanti kalau ada pekan kelima lagi saya kesini kita bahas soal itu. Bagaimana membuktikan Tuhan itu ada? Saya nggak pakai dalil, pakai nalar. Bukan kita mau nolak dalil, pakai nalar gampang. Saya contoh satu lagi. Saya tanya, kalau berlaku adil itu bagus atau tidak? Berbuat adil itu bagus atau tidak? Disepakati gak oleh seluruh manusia? Terus pertanyaan, disepakati gak? Yang namanya keadilan itu dibilang baik, disepakati gak oleh seluruh manusia? Seluruh manusia, apapun agamanya, apapun peradabannya, dari budaya manapun dia, yang namanya keadilan semuanya sepakat gak kalau itu baik? Yakin ya? Nah, kalau yang sepakat, pertanyaannya, saling kenal gak itu mereka? Nggak, kan dunianya luas, kita nggak saling kenal kan sama orang yang tinggalnya jauh, betul? Nggak saling kenal. Pendidikan yang kita dapat beda, budayanya beda, agamanya beda. Kenapa bisa sepakat kalau adil itu baik? Siapa yang kasih tahu? Siapa yang kasih tahu? Kalau bahasa Betawinya gampang, bahasa Kemayorannya udah dari sononya tat. Bahasa Kemayorannya kan begitu, betul nggak? Kalau bahasa syariat gimana? Itulah fitrah. Siapa yang menciptakan fitrah? Berarti ada Allah nggak? Selesai. Kalau dalam bahasa asing baratnya ada namanya objective morality. Ada satu nilai moral yang disepakati oleh seluruh manusia di dunia tanpa kecuali. Dan orang-orang barat yang ateis mengakui itu ada. Ketika itu diakui ada, itu menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada. Kenapa? Karena manusia diciptakan berarti dengan settingan. Kalau bahasa umumnya, bahasa kitanya apa? Fitrah. Kalau nggak ada fitrah, berarti kan ada yang bisa bilang adil tuh nggak bagus, bagusan zolim. Gue zolim aja deh. Kan nggak mungkin. Sekalipun manusia melakukan kezoliman, dia tahu itu buruk. Tapi karena dia mengikuti hawa nafsu, dia tutup tuh nuraninya. Betul nggak? Contoh. Banyak. Mau yang lain-lain tergampang. Mau membuktikan nama mereka Tuhan, ditembak dulu begitu. Ayo, keadilan tuh jujur. Hanas, jujur itu bagus gak? Baik gak? Pasti semua orang bilang baik. Ada gitu peradaban yang bilang yang baik itu bohong. Bohong aja terus, gak ada. Semua peradaban, orang yang gak percaya Tuhan pun gak sedang dibohongin, betul gak? Ya kan? Padahal kita gak pernah janjian, belajarnya gak pernah sekelas.
nggak pernah tahu, agamanya beda, tapi kok bisa sama? Siapa yang ngasih tahu? Saya nggak bilang yang ngasih tahu wahyu melalui nabi, enggak, orang nabi aja ente nggak percaya. Tapi kok ente bisa sepakat jujur itu baik? Siapa yang ngasih tahu? Allah. Ketika menciptakan kita udah disetting begitu. Itu yang dinamakan fitrah. Ada dalam Quran dalilnya. Cuma kan kalau ngomong orang ketiga jangan pakai Quran. Ada Quran dia nggak percaya, betul nggak? Pakai nalar aja. Kalau kita mau sangkut di Quran ada. Ar-Rum ayat 30. Ya kan, faqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ada dalam Quran. Cuma kalau ketemu orang begitu jangan bawa kalau Allah, dia bilang apaan no? Tuhan juga nggak percaya apalagi wahyunya. Kan begitu. Oke, pinggirin. Aneh layanin kalau ente mau ngomong pakai nalar. Karena nalar yang lurus tidak mungkin bertentangan dengan wahyu. Udah begitu aja. Enteng. Cuman yang begini-begini ya kita perlu belajar. Ya itulah pentingnya belajar akidah. Jadi kalau ngomong belajar akidah jangan gini, iya udah tahu Allah ada, iya ane percaya sama Rasul. Bukan itu aja doang. Makanya perlu belajar agak dalam supaya apa? Serangan-serangan ini enteng. Ya kan? Nah, begitu deh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau nggak ada saya kira cukup, kurang lebih saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.